menhir adalah tugu batu sebagai lambang adanya pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sebab peninggalan pada masa megalitikum terbuat dari batu-batu yang berukuran besar. Baik ya, ini materinya bisa kita masukkan, sudah sangat jelas masa prasejarah di Indonesia ya. Baik, secara materi bisa kita tengok ini cerita tentang zaman batu ya, terutama kata kuncinya di sini adalah megalitikum. Maka kemudian subbahasanya kita cerita tentang masa megalitikum ya. Apa itu masa megalitikum? Seperti judulnya ini sudah terlihat megalitikum, batu besar. Maka kemudian karena ini soalnya agak analisis dan juga agak konseptual, maka kemudian sedikit banyak kita harus menghafal ciri-ciri megalitikum. Yang pertama tadi, di masa ini adalah peninggalan dari batu-batu besar ya, peninggalan batu-batu besar. Nah, sampai di sini ini penting gitu kan. Karena apa? Karena nanti peninggalan berupa batu-batu besar ini akan sangat terkait dengan adanya kepercayaan animisme ya, adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme apa? Menyembah roh nenek moyang, sedangkan dinamisme nanti menyembah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, antara ciri 1 dan 2 ini saling berhubungan. Kenapa? Karena nanti ada benda-benda atau kemudian alat-alat dari batu besar ya, ada alat-alat megalitikum yang ada kaitannya dengan animisme dan dinamisme. Apa? Beberapa contoh yang populer yang sering diulang-ulang adalah ada menhir, lalu kemudian ada dolmen, lalu kemudian ada punden berundak, lalu kemudian ada sakrofagus ya, punden berundak, lalu kemudian sakrofagus dan lain-lain ya, sakrofagus dan lain-lain. Nah, ini sampai di sini materi kita. Tapi kalau kita tambahkan ciri-ciri yang lain apa sudah, lalu kemudian kita sudah menggunakan alat-alat yang halus ya, alat-alat atau perkakas yang halus ya, misalnya nanti ada kapak lonjong, lalu kemudian ada kapak persegi, lalu kemudian sudah tipenya food producing, sudah mampu menghasilkan makanan sendiri gitu kan, sudah bercocok tanam dan lain-lain ya, dan lain-lain. Namun materi kita batasin untuk soal ini di 1 dan 2, salah dua dari beberapa ciri di masa megalitikum. Kenapa? Karena kita coba tengok ya, yang pertama alasan yang bawah ya, peninggalan pada masa megalitikum terbuat dari batu-batu berukuran besar. Ini betul karena tadi sudah disampaikan peninggalannya berupa batu-batu besar. Contoh-contohnya adalah beberapa yang sudah kita tulis ya. Nah, lalu kemudian kita tengok pertanyaan yang atas, ini juga betul. Kenapa betul? Karena menhir adalah tugu batu ya. Jadi menhir itu betul, ini adalah tugu batu ya. Nah, sedangkan dolmen nanti ini adalah meja batu ya. Punden berundak ini adalah nanti menjadi cikal bakal candi. Sakrofagus sendiri ini adalah peti batu dan beberapa yang lain. Jadi yang atas betul karena tugu batu sebagai lambang adanya pemujaan terhadap roh nenek moyang, terhadap animisme dinamisme. Jika digambarkan terutama 1, 2 dan 3 ini biasanya berhubungan, di mana ada punden berundak, lalu di tempat yang di atasnya kemudian ada dolmen, meja untuk memberikan sesembahan, dan kemudian ada menhir untuk memperingati atau kemudian untuk memuja roh nenek moyang ya. Jadi ini satu paket biasanya yang menandai adanya kepercayaan animisme. Jadi sekali lagi pernyataan betul, alasan betul, sama-sama betul, dan terlihat ada hubungan di sini karena sama-sama cerita tentang peninggalan megalitikum. Maka jawaban kita untuk soal ini adalah A. Peradaban kuno, sebagaimana peradaban Mesir dan India, muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang memungkinkan para penduduknya bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen, serta selebihnya dijual ke wilayah lain. Sebab wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Baik ya, secara materi kita cerita ini babnya tentang peradaban kuno dunia. Ya, ini materi yang kita pelajari di sejarah peminatan untuk di kelas 10 ya. Ini adalah pemahaman konsep ya, soalnya kalau kita tengok ini juga analisis ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mendapatkan jawabannya secara tekstual di buku-buku teks sejarah kita ya. Kita coba tengok dulu, di sini ada kata aluvial ya, ada kata aluvial. Nah, bagaimana kata aluvial ya? Istilah aluvial itu adalah tanah yang subur.
tanah subur, ya ini adalah sebuah konsep istilah yang harus kita kuasai. Tanah subur di sekitar sungai, di sekitar sungai. Kenapa dia subur? Karena nanti berisi tentang lumpur-lumpur ya, tentang lumpur-lumpur yang kemudian nanti ya sifatnya subur karena ada di sekitar sungai. Baik, kita coba tengok yang bawah dulu ya. Kita coba tengok yang bawah dulu. Wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Ini betul ya, karena salah satu konsep tanah aluvial ini adalah tanah yang juga dibawa oleh banjir besar, Nah, secara konsep maka kemudian kita mengetahui di sini diajarkan sedikit banyak walaupun tidak banyak buku yang mengulasnya. Nanti ada namanya teori response and challenge ya, ada teori response and challenge. Apa itu teori response and challenge? Ini adalah sebuah teori yang bicara bahwasanya masyarakat yang dulu hidup di peradaban-peradaban kuno, ini dulu adalah masyarakat yang peradaban kuno, ini dulu adalah masyarakat yang hidup di sekitar sungai, yang banjir, sungai yang sering banjir tahunan, banjirnya banjir tahunan, terutama ketika musim hujan. Maka ini betul ya. Nah, maka kemudian sebagai sebuah tantangan terhadap banjir, maka masyarakat meresponnya dengan membangun peradaban, terutama dalam bentuk apa? Pengendalian banjir, terutama dalam bentuk sistem irigasi yang nanti ada kaitannya dengan pertanian. Ya, maka sekali lagi ya, sebagai sebuah konsep, wilayah aluvial adalah wilayah yang sering dilanda banjir tahunan. Itu betul ya. Kenapa? Karena kita diajarkan sedikit banyak di beberapa buku, walaupun tidak banyak dan tidak populer, ada namanya teori response and challenge ya. Sekali lagi bahwasanya disampaikan dulu peradaban kuno di India, Mesir, Cina, Yunani, Romawi, dan beberapa tempat yang lain yang ada di sekitar sungai, maka kemudian sungainya dulu sering dilanda banjir tahunan dan direspon sebagai sebuah tantangan dengan membentuk sebuah irigasi dan pertanian. Nah, maka kemudian dari sini kita juga tahu pernyataannya menjadi betul ya, pernyataannya juga menjadi betul. Kenapa betul? Karena di sini berkembang di wilayah aluvial cocok untuk bercocok tanam dan kebutuhannya untuk hasil panen. Kenapa? Karena tadi sebagai respon atas tantangan terhadap sungai yang sering banjir tahunan, maka dibentuklah sebuah sistem irigasi pertanian. Nah, maka kemudian dia menjadi daerah yang subur, lalu kemudian menjadi kaya dengan pertanian, petani, lalu kemudian hasilnya dijual, lalu kemudian di sini cukup ya, hasilnya cukup, lalu kemudian akan muncul profesi-profesi lain karena kebutuhan akan pangan sudah tercukupi, maka muncullah profesi lain di luar sebagai petani, mengingat ya sudah dijual ke wilayah yang lain dan muncullah peradaban. Jadi sama-sama betul ya, namun kalau dilihat ini tidak saling berhubungan, kita bisa menjawab B. Kenapa tidak saling berhubungan? Karena yang pertama, kalau kita cermati menceritakan tentang hasil dari cocok tanam atau kemudian hasil dari menghadapi wilayah aluvial, dan yang kedua atau alasannya kita tengok ini adalah menerjemahkan atau mendefinisikan apa itu wilayah aluvial. Jadi tidak ada saling keterkaitan di sini. Untuk soal ini kita bisa jawab B. Pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang bernama Program Benteng. Program ini bertujuan untuk, baik ya, untuk materi ini kita bisa masukkan ke masa demokrasi liberal. Ya, nanti berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Ini adalah materi yang kita pelajari di kelas 12 ya, di kelas 12. Nah, terutama ini adalah sebuah materi yang dia hafalan konsep, namun juga analisis ya. Kalau kita cermati pilihan jawabannya itu redaksional, artinya tidak sama persis dengan hafalan konsep yang kita hafal gitu kan. Walaupun kenapa kita sebut hafalan konsep? Karena program Benteng ini adalah sebuah materi yang sering diulang-ulang ya di bangku sekolah kita di pelajaran sejarah di masa demokrasi liberal ya. Baik, kita coba cermati karena dia bertujuan untuk, sekali lagi redaksinya kita pilih yang mana paling dekat. Program Benteng ini sendiri dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada waktu itu di masa Kabinet Natsir, itu oleh Sumitro Joyo Hadikusumo ya, Baik, Kusumo ini adalah sebuah program benteng yang punya tujuan apa? Secara tekstual ini adalah ingin membentuk sistem ekonomi nasional, untuk menggantikan pada waktu itu sistem ekonomi
kolonial ya. Nah, tujuannya seperti itu redaksi pasnya. Lalu kemudian tujuan ini bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan cara membentuk kelas pengusaha pribumi. Kelas pengusaha pribumi ya. Apa itu kelas pengusaha? Karena pengusaha nanti membuka lapangan kerja dan akan diisi oleh orang-orang pribumi ya. Dengan cara apa kelas pribumi itu bisa dibentuk ya? Dengan cara memberi bantuan modal ya, dan juga selain memberi bantuan modal juga perlindungan seperti namanya benteng ya. Jadi ini 3 redaksi yang sering diulang-ulang ya, harus kita ingat. Mana yang lebih mendekati di sini? Yang jawabannya adalah D4 saja ya, D4 saja. Kenapa? Karena sini menciptakan kelas kapitalis. Kapitalis ini apa? Pengusaha, pemilik modal domestik ya. Jadi jawaban kita 4 saja. Kenapa tidak kita jawab 1? Karena membuka investasi asing justru akan memberatkan. Memberlakukan tarif impor juga tidak, menciptakan perbankan juga tidak. Jadi sekali lagi kata kuncinya di sini kelas kapitalis domestik. Jadi jawaban kita untuk soal kali ini adalah D4 saja. Sidang umum ketiga MPRS yang diselenggarakan pada bulan April 1965 menghasilkan beberapa ketetapan antara lain. Baik ya, ini kita cerita tentang masa demokrasi terpimpin ya. Masa demokrasi terpimpin ini adalah sebuah masa yang terjadi nanti dari tahun 1959 sampai 1965. Ini di akhir-akhir masa karena di bulan April ya. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 12. Namun kemudian ini adalah soal pengetahuan, ya, soal analisis, ya, soal kemudian informasi yang menuntut kita untuk banyak membaca, ya, mengakses informasi di berbagai literatur sejarah. Kenapa? Karena kalau kita cerita ini adalah sidang umum, nah lebih khususnya lagi ketiga MPRS, ya, 3 MPRS yang diselenggarakan pada bulan April 1965, ini dari tanggal 11 sampai 16 April ya. 1965 di Bandung ya, di Bandung ini menghasilkan keputusan tentang apa? Nah, sidang umum ketiga MPRS sendiri ini adalah bukan materi pengetahuan yang umum ada di buku-buku teks kita, sehingga kita harus mengetahui lebih lanjut, bisa mengakses informasi lebih jauh tentang apa saja sih isinya. Nah, maka kemudian to the point langsung saja karena memang dia adalah materi yang tekstual gitu kan, pengetahuan walaupun dengan redaksi yang diubah sedikit banyak, maka jawaban kita ini adalah E, semua betul ya, semua benar ya. Nah, dari sini ya sedikit banyak bagaimana penjelasannya. Dari sini kata kuncinya adalah kalau kita sudah bicara tentang demokrasi terpimpin, kita harus berbicara tentang konsep yang pertama, konsep demokrasi liberal secara luas ya, demokrasi terpimpin ya secara luas. Kita harus mengetahui di pelajaran kita bahwasanya ini adalah konsep konfrontasi. Kenapa konsep konfrontasi? Karena kita pada waktu itu terseret dalam blok timur yang kemudian pada waktu itu berkonfrontasi dengan blok barat. Jadi senang sekali di masa demokrasi terpimpin ada namanya politik konfrontasi dengan berbagai macam bentuknya. Sekali lagi karena pada waktu itu Indonesia terseret dalam perang dingin, terutama lebih memihak ke blok timur ya. Yang kedua, ini selalu ada konsep namanya berdiri di atas kaki sendiri atau kemudian kemandirian ya. Walaupun kemudian nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan malah justru tidak melihat adanya kemandirian atau malah menyebabkan terjadinya krisis ya, justru faktanya. Namun kemudian ini juga sering diulang-ulang ya, berdiri bahwasanya ada kemandirian, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak yang lain ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada Manipol Usdek ya, manifesto politik Usdek ya. Salah satu di sini S-nya adalah sosialisme gitu kan, sosialisme, termasuk juga di sini adalah demokrasi kerakyatan atau demokrasi terpimpin. Maka di sini juga penting sebagai konsep ya yang kemudian bisa kita sebenarnya masukkan ke teks di sini, di mana di teks di sini ada konsep berdikari, 4 masuk ke konsep berdikari, lalu kemudian 3 ya masuk ke konsep konfrontasi, 2 konsep berdikari itu di semua bidang ya, berdikari ini di semua bidang, sedangkan konfrontasi ini lebih banyak dilakukan terutama di politik ya, terutama di politiknya politik luar
luar negeri gitu kan. Sedangkan untuk berdikari di semua bidang terutama ekonomi, sosial, budaya dan segala macam yang nanti digambarkan dalam berbagai macam kebijakan ya. Walaupun sekali lagi hasilnya akan menimbulkan krisis. Jadi sekali lagi karena ada berdiri di atas kaki sendiri ya, lalu ada era of competition 2, 3, 4 masuk, maka otomatis 1 juga masuk walaupun ada musyawarah mufakat. Lebih tepatnya nanti adalah demokrasi kerakyatan ya, tapi di sini ada demokrasi terpimpin ya. Jadi karena sekali lagi ini adalah lebih mengandalkan dana pengetahuan dan informasi, mengingat sidang umum ketiga MPRS ini tidak terlalu banyak diulas di buku-buku kita, maka kita harus mengetahui informasi lebih lanjut. Namun sebagai sebuah konsep ya, 3 hal ini harus kita kuasai dengan baik agar kemudian bisa kita kaitkan sedikit banyaknya dengan soal yang kita tuju di soal ini ya. Nah, ringkas cerita, jawaban kita untuk soal ini adalah E, semua benar. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Baru. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Baik ya, secara umum ini kita cerita tentang GAM. GAM ini sendiri kalau mau dimasukkan bisa masuk ke masa reformasi bahasanya. Namun sekali lagi ini bukan materi yang secara umum ada di bahasan masa reformasi. Sehingga singkat cerita ini adalah soal yang mengandalkan analisis, ini adalah soal yang mengandalkan pengetahuan, ini adalah soal yang mengandalkan tentang informasi ya. Jadi kita harus mengandalkan dan mendapatkan informasi, pengetahuan, analisanya dari mana? Dari buku-buku teks yang lain. Kenapa? Karena kalau kita cerita soal GAM, ini bukan bahasan yang ada di buku-buku teks SMA kita ya, di kelas 12 terutama kalau di masa reformasi. Karena jarang sekali atau malah bahkan belum ada buku yang mengulas tentang materi khusus secara GAM. Sehingga sekali lagi kita harus bisa menjawabnya berdasarkan informasi atau kemudian hal-hal yang kita ketahui secara luas ya, secara umum gitu kan, dari buku-buku teks yang lain, atau kemudian kita kaya dengan literatur, atau minimal kita sudah terbiasa berhadapan dengan tipe-tipe soal seperti ini gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tengok, kalau kita cermati di antara semua pilihan ada satu nama yang sudah sangat populer karena sering diulang-ulang di buku kita. Ini buku sejarah. Nama ini populer, sering diulang, yaitu Daud Bereh ya. Daud Bereh ini sendiri sudah sangat terkenal sebagai apa? Sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan Darul Islam atau DITII di Aceh. Nah, dari sini kita harus mengetahui bahwasanya DITII di Aceh itu tidak sama dengan GAM ya, tidak sama dengan GAM karena GAM ini baru muncul ketika Orde Baru ya, Orde Baru, sedangkan DITII ini muncul ketika demokrasi liberal. Jadi rentang waktunya lama gitu kan. Nah, maka dari sini jelas 4 tidak mungkin kita jawab karena GAM bukan dipimpin oleh Daud Bereh. Ada banyak nama pimpinan GAM yang sampai hari ini masih hidup namun bukan Daud Bereh ya, karena Daud Bereh lebih terkenal di buku-buku teks kita dan kita diajari dalam banyak kesempatan sebagai pemimpin DITII di Aceh ya gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Gerakan ini didukung oleh tokoh Darul Islam. Ini iya ya, Darul Islam Aceh. Tapi tidak sama ya, DITII dengan GAM tidak sama, tapi ada saling mendukung. Iya, ketidakadilan ekonomi, nah terutama ini GAM itu muncul. Kenapa GAM muncul? Itu karena adanya sentralisasi ekonomi. Yang pada zaman Orde Baru semua potensi Aceh itu lari ke Jakarta sehingga meninggalkan terjadinya ketimpangan di Aceh, sehingga muncul ketidakadilan dan lahirlah GAM gitu kan. Nah, ini juga iya. Lalu kemudian proklamasinya di Bukit Cokan pada 4 Desember 1976 iya. Sekali lagi kita mengetahui 1, 2 dan 3 ini dari mana? Itu dari kemudian informasi atau pengetahuan yang kita bisa akses. Intinya adalah tingkat literasi kita atau pembiasaan kita terhadap soal ini harus tinggi ya. Maka ringkas cerita ya, 4 tidak kita jawab, maka jawaban yang paling mungkin adalah 1, 2 dan 3. Untuk soal ini kita jawab A.